Bismillah, Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa Ruas TV yang berbahagia, kembali bersama saya kita mengkaji dan mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Fatir ayat ke-32 dan seterusnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban min asawira min dhahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna al-hazan inna rabbana la'afuwun syakur laghafurun syakur." Naam, pemirsa yang berbahagia, kita akan mencoba untuk mentadabburi dan mengkaji ayat ini per kalimatnya. Namun sebelumnya ayat ini secara khusus, secara umum menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah meridai ridha kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengemban amanah Al-Qur'an dan juga sebagai pembenar bagi kitab-kitab yang samawi yang lain, kitab-kitab samawi yang lain. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala lewat ayat ini membagi umat Muhammad yang beriman dengannya, yang mau menjalankan perintah Allah lewat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala wariskan kepada mereka, itu terbagi ke dalam 3 golongan. Ada yang zalimun li nafsihi, menzalimi dirinya. Ada yang muqtasid, yang mencukupkan dengan hal-hal fardu saja, yang wajib-wajib saja. Dan ada yang sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan, yang melakukan kewajiban dan juga menambahnya dengan nawafil. Nah, kita akan mencoba melihat ayatnya. Summa awrathna, kemudian kami wariskan. Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala wariskan bukan kepada generasi-generasi sebelum Islam atau sebelum umat Muhammad, tapi Al-Quran ini Allah peruntukkan, Allah khususkan, Allah wariskan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dan juga menunjukkan betapa istimewanya kita sebagai umat yang terpilih. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, umat yang terbaik yang Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan untuk manusia. Tsumma awrathnal kitaba, kemudian kami wariskan al-kitab.
Alkitab ini adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala peruntukkan umat Muhammad sebagai pewaris Al-Quran, yang siap untuk melaksanakan perintahnya, ya, menjalankan semua kewajiban yang diwajibkan dalam lewat Al-Quran, ya, juga mengilmuinya dan mengamalkannya serta mendakwahkannya. Umat Muhammad adalah umat yang profesi utama mereka adalah berdakwah. Tentu Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala wariskan kepada kita sebagai pewaris-pewarisnya berisi hukum-hukum, ya, berisi perintah-perintah, berisi larangan-larangan, juga berisi berita-berita umat-umat terdahulu, yang dimana lewat berita-berita ini kita mengambil pelajaran darinya dan kita menjadikannya sebagai, ya, ibrah dalam kehidupan kita. Faminhum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, faminhum, di antara mereka yang setelah menerima Al-Quran ini, ya, hamba-hamba Allah ini yang setelah menerima Al-Quran sebagai pewarisnya, minhum, di antara mereka ada yang zalimun li nafsihi. Apa itu zalim? Ya. Zalim secara bahasa artinya naqis, kurang, ya, berkurang. Di mana, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Al-Quran mewajibkan kita dengan kewajiban-kewajiban yang begitu banyak kita lakukan, di mana kita dituntut untuk menunaikan kewajiban tersebut. Kapan kita tidak menunaikannya, maka kita dalam hal ini berkurang atau terdapat kekurangan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau dalam mengemban amanah Al-Quran ini. Sehingga kita dikategorikan sebagai zalimun li nafsihi. Wa minhum muqtasid. Ada juga yang hanya, ya, mencukupkan dirinya dengan hal-hal yang wajib saja, yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan atasnya lewat Al-Quran. Dan ada juga yang sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam kebajikan, dalam pahala, ya. Nah, sehingga kaum muslimin, umat Muhammad yang menerima Al-Quran ini, ya, tergolong ke dalam 3 golongan. Ada yang zalimun li nafsihi. Kata para ulama, ya, ulama ahli tafsir menyebutkan zalimun li nafsihi, dia adalah seorang muslim yang melakukan ketaatan, di samping itu dia juga melakukan dosa, melakukan kemaksiatan. Namun yang paling dominan pada dia adalah meninggalkan kewajiban, ketaatan. Jadi dia melakukan kewajiban, ya, sesuka hatinya saja, ya, sementara hal-hal yang Allah larang atau kemaksiatan-kemaksiatan yang Allah larang, ya, dia sering melakukannya. Sehingga dia adalah hamba Allah yang menzalimi dirinya sendiri. Ya. Kondisi dia ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, ya, dalam surat At-Taubah ayat 102, di mana Allah berfirman, ya, wa akharuna i'tarafu bidhunubihim khalatu amalan salih wa akhara sayyi'ah asallahu
asallahu an yatuba alaihim. Dan di antara mereka, ya, ada yang mengakui, ya, kesalahan-kesalahannya, mengakui bahwa dia telah melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencampurkan, ya, khalatu amalan salih, mencampurkan amalan-amalan salehnya dengan amalan-amalan taleh juga. Dan dia berharap pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan rahmatnya dan maghfirahnya mengampuni dia. Sehingga para sahabat, ya, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mu'ad ibn Jabal, ya, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhum ajma'in, ya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mengatakan bahwasanya, ya, ayat ini, ya, berisi umat Muhammad yang semuanya akan masuk surga. Semuanya akan masuk surga. Sehingga para ulama tafsir menyebutkan dia adalah arjal ayat. Ayat ini adalah ayat yang berisi pengharapan. Pengharapan, ya. Kita sangat mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ayat ini. Kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala terkadang menzalimi diri sendiri dengan maksiat-maksiat yang kita lakukan, atau menzalimi orang lain lewat perbuatan kita, perkataan kita, atau mengambil hak-hak mereka, atau mencegah mereka dari hak-haknya, ya. Atau kita menzalimi Rabb kita. Dalam ibadah kita mungkin kita terjatuh dalam riya, kita menginginkan sum'ah, kita menginginkan puji-pujian dari orang lain, ya. Ini semuanya kesyirikan. Sehingga kita dalam memikul, ya, amanah sebagai pewaris-pewaris Al-Quran, terkadang kita menzalimi diri kita sendiri, menzalimi orang lain, dan juga terjatuh dalam kezaliman, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan atau tanpa kita sadari. Sehingga perlu untuk kita, ya, mencermati dan mengkaji ayat ini. Ayat yang penuh pengharapan, ayat yang disebutkan sebagai arjal ayat, ya. Ayat yang sangat kita harapkan, ya, untuk kita pelajari, untuk kita telaahi. Dan dia juga sebagai petunjuk bahwasanya umat Muhammad adalah umat marhumah, yang disayangi, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya, wa minhum muqtasid. Ada di antara mereka yang muqtasid. Muqtasid itu, ya, artinya hanya mencukupkan dirinya dengan hal-hal wajib saja. Dia tidak melakukan mustahabbat, hal-hal yang dianjurkan atau yang sunnah-sunnah. Tidak. Dia hanya mencukupkan dengan hal-hal wajib saja. Sebagai contoh, ya, di zaman Nabi SAW, ini riwayat disebutkan oleh Talhah bin Ubaidillah bahwa suatu ketika datang seorang A'rabi dari Najd. Ya, Najd ini tempat, ya, antara Jazirah Arab dan Irak. Dia datang dengan, ya, rambutnya yang kusut, yang tidak disisir dengan rapi. Kemudian ribut dia. Dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang salat. Nabi menyebutkan 5 waktu. Ada tambahannya lagi, tapi Nabi mengatakan
illa an tatawwa'a. Kecuali kalau kamu ingin melakukan ibadah-ibadah salat yang sunnah. Tapi yang diwajibkan atasmu hanyalah 5 waktu saja. Kemudian dia bertanya tentang puasa. Nabi menyebutkan puasa yang diwajibkan di bulan Ramadan. Dia bertanya, apakah ada tambahan lagi? Tidak ada. Yang ada hanyalah puasa-puasa sunnah yang jika kau lakukan tidak mengapa. Itu lebih bagus. Kemudian dia bertanya tentang zakat. Ya. Lalu Nabi SAW sebutkan hukumnya dan beberapa hukum-hukum syariat. Lalu dia berpaling dan mengatakan, saya tidak akan menambah ya, amalan selain kewajiban-kewajiban tadi saja, dan saya tidak akan menambahnya dan tidak juga menguranginya. Lalu Nabi SAW bersabda, aflaha in sadaq. Dia akan beruntung ya, kalau dia jujur dengan perkataannya tersebut. Nah, ini muqtasid yang hanya mencukupkan dirinya pada hal-hal yang sifatnya wajib-wajib saja. Dan meskipun terkadang dia terjatuh dalam hal-hal yang sifatnya makruh ya, tapi tidak sampai kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selainnya ada sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat adalah hamba Allah, seorang muslim yang gemar melakukan ibadah, baik itu yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah. Nah, sehingga dia termasuk orang yang sabiq, yang mendahului kaum muslimin yang lain. Dan golongan kaum muslimin yang sabiqun bil khairat ini sangatlah sedikit dibandingkan dengan muqtasid, dan juga yang paling banyak adalah zalimun li nafsihi. Zalimun li nafsihi melakukan ketaatan, tapi yang paling banyak dia lakukan adalah kemaksiatan. Dia melakukan ketaatan atau meninggalkan hal-hal yang wajib dan banyak terjatuh dalam kemaksiatan. Sementara muqtasid melakukan kewajiban, hal-hal yang wajib saja, dan tidak menambahkan pada hal-hal yang sifatnya nawafil. Adapun sabiqun bil khairat yang benar-benar ya, melakukan atau melaksanakan kewajiban dan juga melakukan hal-hal yang bersifat sunnah serta mustahabbat. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, biiznillah, dia menjadi hamba Allah yang sabiqun bil khairat itu dengan izin atau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal fadlul kabir, dzalika huwal fadlul kabir. Dan itu adalah ya, pilihan kita sebagai hamba Allah yang mukmin, sebagai umat Muhammad ya, dan sebagai pemikul amanah Al-Qur'an ini adalah keutamaan, satu keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu nikmat yang perlu dan selalu harus kita hadirkan untuk kita syukuri, yaitu nikmatul istifa. Nikmat Allah memilih kita. Allah memilih kita menjadi hamba Allah yang taat kepadanya, menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi seorang muslim, menjadi orang yang saleh atau orang yang muqtasid atau muqassir ya, yang selalu terjatuh dalam dosa-dosa selain dosa kesyirikan tentunya ya, dan berupaya untuk selalu mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih kita menjadi seorang muslim, menjadi seorang umat Muhammad, menjadi seorang pemikul ya, amanah Al-Qur'an, pewaris
Al-Quran itu berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dan hikmahnya. Sehingga setiap muslim dari kita harus merasa bahwa ini adalah nikmat Allah yang terbesar. Dan dia harus berusaha untuk mengerti, memahami, mengkaji selalu ayat-ayat Al-Quran, ya, agar dia bisa menunaikannya seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Bagi orang yang terjatuh dalam kubangan kemaksiatan, jangan berputus asa. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan orang-orang yang zalimun li nafsihi, menzalimi diri-diri mereka, agar mereka tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengakhirkan orang-orang yang sabiqun bil khairat, agar mereka tidak tertipu dengan amalan-amalan mereka. Untuk zalimun li nafsihi, dan kebanyakan kita, ya, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang ayat ini, beliau mengatakan itu adalah umat Muhammad, semuanya masuk surga. Tapi sabiqun bil khairat itu adalah sahabat yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi mempersaksikan surga kepada mereka. Adapun muqtasid adalah yang mengikuti, ya, manhaj, metode hidup para sahabat, orang-orang yang dikabarkan oleh Nabi SAW sebagai penghuni surga. Dan adapun zalimun li nafsihi, maka kata ibunda kita kepada orang yang bertanya itu, zalimun li nafsihi itu adalah semisal saya dan kamu. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha menjadikan dirinya juga termasuk dalam golongan zalimun li nafsihi. Ini sebagai bentuk ketawaduan beliau, tawaduknya beliau radhiyallahu anha wa anis sahabati ajma'in. Nah, sehingga ayat ini haruslah menjadi ayat yang selalu kita hayati, ayat yang selalu kita merasa bahwasanya kitalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita, wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Aku telah memilihmu, maka dengarlah apa yang aku wahyukan kepadamu. Aku telah memilihmu menjadi pewaris-pewaris Al-Quran, maka dengarlah apa yang Al-Quran katakan kepadamu. Fahami, mengerti makna-maknanya, ya, ilmui, amalkan dan dakwahkan. Zalimun li nafsihi, ya, ini di akhirat nanti adalah hamba-hamba Allah yang datang dengan membawa dosa yang begitu banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu, bertanya kepada para malaikat, siapakah mereka ini? Mereka adalah umat Muhammad yang banyak berdosa selain dosa kesyirikan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, masukkanlah mereka ke dalam rahmatku. Ya, ini bisa dilihat dari ayat berikutnya, jannatu adnin yadkhulunaha. Ya. Semuanya yang sabiqun bil khairat, muqtasid, dan juga zalimun li nafsihi, semuanya masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu semua bahwa orang yang berdosa, yang dosa-dosanya besar dan dia belum bertaubat darinya dengan taubatan nasuha, di akhirat nanti dia dibawa, ya,
iradatullah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama dia meninggal dalam keadaan Islam dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada keabadian baginya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja ya, dia ketika berada di alam barzakh mendapatkan banyak kiriman-kiriman pahala, banyak kiriman-kiriman doa, sehingga hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya di alam barzakh itu sudah cukup baginya, dan doa-doa kaum muslimin baginya sebagai pemberi syafaat, sehingga di alam mahsyar dia tidak digiring atau tidak masuk ke dalam neraka, tapi langsung masuk ke surga. Berbeda dengan muqtasid. Muqtasid dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisaban yasira. Dia akan dihisab dengan penghisaban yang mudah. Yang kesudahannya pun dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun sabiqun bil khairat, dan semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang sabiqun bil khairat. Mereka masuk surga tanpa hisab. Tapi ingat ya, pada golongan manapun kita, baik dalam golongan zalimun li nafsihi atau muqtasid atau sabiqun bil khairat, kita tidak boleh terpedaya dengan ketaatan kita. Tidak boleh terpedaya dengan pengamalan kita terhadap pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'annya. Tapi kita harus selalu menghadirkan rasa bahwa semua ini kita lakukan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah sayang kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang muslim, orang-orang mukmin semenjak kita berada atau semenjak kita di alam ruh. Semenjak atau sebelum kita hadir di bumi ini untuk diuji, Allah telah memilih kita menjadi hamba-hamba Allah, hamba-hambanya yang mukmin, yang akan menjadi pewaris Al-Quran dan akan menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sayang sama kita, olehnya Allah memilih kita. Wa ana akhtartuk fastami' lima yuha. Mungkin kita tidak bisa menjadi orang-orang yang sabiqun bil khairat, karena itu adalah makamnya para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ya. Tapi kita tetap berusaha untuk bisa merapat dan masuk ke dalam barisan-barisan mereka. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawat wal ard u'iddat lil muttaqin. Syaratnya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang berusaha mengimplementasikan ketakwaan dalam keseharian kita. Sehingga kita berlomba-lomba dalam ketaatan, mencari rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai kita menjadi hamba-hambanya yang tergabung dalam kelompok sabiqun bil khairat. Ihdinas siratal mustaqim, ya. Adapun jika kita termasuk kelompok ya, yang hanya mencukupkan dengan perkara-perkara wajib-wajib saja, maka mungkin hadis ini sebagai cambukan bagi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa tidak ada satu amalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, sukai
untuk kita lakukan kecuali amalan-amalan yang Allah fardukan kepada kita. Namun, wala yazal al-'abd yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tapi selalu hamba Allah itu, ya, hamba ini mendekatkan diri, menambah lagi, bukan saja kewajiban-kewajiban, tapi menambah dengan nawafil-nawafil, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang sifatnya nawafil. Salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah, sedekah-sedekah sunnah, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintainya hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu, ketika Allah telah mencintaimu wahai hamba Allah, maka Allah menjadikan atau Allah menjaga setiap panca indramu. Allah menjadikan, ya, tangan yang kamu gunakan itu dalam hal-hal yang hanya Allah ridai. Pandangan yang kamu gunakan hanya pada hal-hal yang Allah ridai. Kaki yang kamu gunakan hanya pada hal-hal yang Allah ridai, dan seterusnya. Dan ketika kamu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkan permintaanmu. Dan jika kamu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melindungimu. Namun jika kita adalah hamba-hamba Allah, ya, dan betapa banyak hamba-hamba Allah seperti ini, adalah hamba Allah yang terjatuh dalam kemaksiatan, yang menzalimi dirinya sendiri, zalimun li nafsihi, maka janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Katakanlah, sampaikanlah kepada hamba-hambaku yang asrafu ala anfusihim, yang bergelimang dosa, yang doyan melakukan kemaksiatan, yang jarang, ya, merapatkan dahinya di lantai, yang jarang berpuasa, ya, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa, tapi dengan syarat. Syaratnya jangan kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, sekecil apapun itu. Dalam ibadah-ibadah kita yang terbilang sedikit itu, jangan kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala padanya. Pada dosa-dosa kita yang begitu banyak, jangan sampai menjadikan kita putus asa dari rahmat Allah, tapi tetap, ya, meminta pengampunan, mencari pengampunan, meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis qudsi, dan saya akan menutupi ceramah ini dengan hadis qudsi ini, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya bani Adam, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, kita semua yang berdosa, yang muqtasid, yang sabiqun bil khairat, semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Selama engkau, wahai hamba Allah, wahai anak Adam, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengampuni segala dosamu tanpa Allah pedulikan berapapun dia, sebesar apapun dia. Ya bna Adam, wahai anak-anak Adam,
Lau balagat dzunubuka ananas sama. Jika dosa-dosamu itu tinggi menjulang sampai ke awan-awan. Ya. Thumma astaghfartani. Kemudian engkau beristighfar, meminta pengampunan dariku. Ghafartu laka ala ma kana mink wala ubali. Maka Allah akan mengampuninya segalanya. Dan Allah tidak peduli sebesar apapun dia. Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, jika engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi dosa, sepenuh bumi dosa, la ataituka biqurabihal maghfirah, maka aku akan mendatangimu dengan sepenuh itu juga pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ibna Adam, wahai anak-anak Adam, innama hiya a'malakum. Ini semuanya adalah amalan-amalan kalian. Uhsiha lakum. Aku mengumpulnya dan menghitungnya untuk kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapati catatan amalannya penuh kebaikan padanya, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Dan siapa yang mendapati catatan amalannya ya, kurang dari itu yang diharapkan atau penuh dengan kemaksiatan, catatan-catatan merah, maka tidak boleh dia mencela kecuali dirinya sendiri. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini bukan berarti kita menjadi hamba-hamba Allah yang pendosa, bukan. Tapi hadis ini menunjukkan betapa agungnya tauhid itu. Betapa agungnya keikhlasan kita dalam beribadah. Dan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita semuanya tahu bahwa orang yang paling menyayangi kita dalam kehidupan dunia kita ini adalah ibu kita. Lalu adakah seorang ibu yang rela membakar anaknya atau rela melemparkan anaknya ke lembah neraka? Tentu tidak ada. Karena Nabi pernah menanyakan hal itu kepada para sahabat. Dan para sahabat mengatakan mustahil. Tidak mungkin. Apatah lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sangat sayang kepada kita. Arhamur Rahimin. Maha pengasih. Maha penyayang. Memilih kita untuk menjadi hamba-hambanya yang akan menjadi penghuni syurganya kelak. Allah telah memilih kita menjadi umat Muhammad dan menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk jalan hidup kita. Tinggal kita memilih menjadi hambanya yang zalimun li nafsihi, yang kesudahannya tentu syurga, tapi melewati jalan-jalan yang penuh onak dan duri di mahsyar sana. Dicuci terlebih dahulu di neraka jahanam. Ya. Atau kita menjadi hamba Allah yang muqtasid, dihisab dengan hisab yang mudah, kemudian dimasukkan ke dalam syurga berdasarkan amalan kita yang muqtasid pula. Atau kita menjadi hamba Allah yang sabiqun bil khairat, yang mungkin saja ya kita mendapatkan keutamaan, ya, bisa membersamai para anbiya, para rusul, ya, para orang-orang saleh, para syuhada di Jannatul Firdaus. Ya. Orang-orang syuhada atau para syuhada saja Allah siapkan ya, 100 derajat di surga bagi mereka. 100 derajat. Jarak antara satu derajat dengan derajat yang lainnya seperti jarak antara langit dan bumi.
Itu satu derajat. Nah, kita menginginkan ya masuk ke dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di firdausnya. Dan kita selalu meminta Jannatul Firdaus dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Olehnya, kita harus bersungguh-sungguh menjadi hamba-hamba Allah yang sabiqun bil khairat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang sabiqun bil khairat, dan semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik dan inayah darinya hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menyandang predikat sabiqun bil khairat, masuk surga tanpa hisab dan ditinggikan derajatnya bersama para anbiya wal mursalin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.